Kalau kita udah menyalakan flash itu langsung ada tombol hijau begini tuh. Kalau yang merah itu untuk on-nya, kalau yang hijau untuk flash ready-nya. Jadi kita coba siap ready gitu. Ini harus ngecas lagi. Tuh. Welcome back on Jurnal Senja. Ya, gokil, ketemu lagi kita di episode Jurnal Senja kali ini. Di episode dimana Jurnal Senja membahas sesuatu yang ya bisa mengisi buat kegiatan sehari-hari kan. Ibaratnya kita mengisi sebuah kertas yang kosong, jadi diisi tentang apa aja yang kita lakukan, ya menghabiskan waktu-waktu senja kita lah, yoi. Di episode sebelumnya gue juga membahas sesuatu yang sangat unik, sesuatu sangat vintage ya kan. Sebelumnya gue membahas kamera dari Fujifilm yaitu Chix Motor. Ya buat teman-teman ya yang ingin bernostalgia ya kan, kalian bisa mencoba kamera analog tersebut. Nah di episode kali ini juga gue membahas sesuatu yang sangat seru sambil mencari sambil mencari sesuatu yang unik untuk kita bahas di Jurnal Senja kali ini. Nggak kalah di episode sebelumnya juga, kali ini gue akan membahas sebuah kamera juga. Di episode kali ini gue akan membahas sebuah kamera yaitu Nova Cam 1 by Canon. Ini dia kameranya berwarna hitam. Seperti yang gue bilang, ini adalah kamera analog yang kedua dari episode ini ya. Jika kalian ingin upgrade tentunya untuk di kamera ini dari sebelumnya yang gue rekomendasikan yaitu Fujifilm Chix Motor. Nah kali ini bisa upgrade nih agak sedikit ada settingan yang agak jelimet gitu, agak rumit, tapi nggak rumit banget. Yang penting kita udah tahu dasarannya seperti dahulu, kayak seperti ISO itu buat cahaya ya kan, kalau di analog tuh ASA namanya. Yang penting tahu seperti itu. Nah di kamera ini tuh unik, warna hitam. Sama untuk lensanya sendiri juga dari bukaan 3,5 focal-lengthnya ya kan. Selain lensanya 3,5 seperti yang pernah gue bahas, apa yang kita lihat tuh hampir sama gitu, karena 3,5 ya hampir kita lihat dari sudut pandang mata kita ya. Jadi ini yaitu dia juga tentunya juga ada flash terus. Nah di sini ada yang lebih unik tuh, ada pengaturan ISO atau ASA dari analog ini tuh di sini. Nih. Nah untuk ISO-nya sendiri itu kisarannya dari 100, 200 sampai 400, nggak bisa lebih. Terus ada keunggulan lagi yang lebih sangat prefer lagi, lebih ibaratnya ada teknologi lain dari selain kita asal jepret, yaitu pelindung lensa tuh. Kali ini kan ketutup nih. Nah ini bawahnya tuh kebuka tuh. Ini gue dapat juga. Ya lumayan juga, namanya kamera yang udah ibaratnya udah masuk di jajaran yang siap layak pakai, jadi ya lumayan. Kalian kalau ingin beli kamera ini, kalian jangan lupa kepoin di izin jual ya di Instagram, ataupun bisa komen di kolom komentar, nanti akan gue kasih tahu harganya kalau mau beli juga gitu dari gue. Selain bukaan lensanya, penutup lensanya, di sini juga ada tombol on off untuk flashnya. Di sini. Viewfinder, apa yang gue lihat tadi masih ada juga. Ini juga lumayan bersih viewfindernya. Gue lihat di sini ada tombol shutternya untuk mencoba menyalakan atau menjepret sasaran kita. Selain lensa, terus penutup lensa dan tombol on off untuk flashnya, ini juga sama. Untuk baterainya itu masih menggunakan baterai A2 tuh, 2 biji. Kayaknya kamera zaman dulu emang kebanyakan seperti itu ya, karena analog. Sekarang kan pakai baterai yang udah kuat, tapi ya begitu hasilnya. Tuh untuk dibuka begini, sama roll filmnya tuh masih bersih ya. Kalian bisa kepoin harganya kalau misalkan ingin beli dari gue. Kalau misalkan ingin beli di izin jual Instagram @izinjual. Nah ini nih. Dan kita akan coba untuk pasang sebuah baterai. Terus itu setelah gue review, terus ada strapnya juga. Ini bawaan ya strapnya segini nih. Untuk penggenggam juga masih bobotnya juga lumayan dari Chix Motor by Fujifilm tadi ya, masih oke. Nah sekarang kita coba untuk memasang baterainya seperti ini, A2 ya kan, baterai jam dinding nih. Di sini juga ada tombol untuk sliding baterainya, tempat baterai tuh. Bukan, oke lah, kita akan coba main plus ya. Selain itu, setelah kita pasang, terus di sini juga ada tombol yang buat
ngeroll film merewind ya, di sini juga ada tuh. Kalau kita pasang baterai di sini juga ada di sini. Nah setelah kita memasukkan itu tuh baterai. Nah keunikan dari kamera ini adalah setelah kita memasang baterai itu tidak langsung nyala gitu. Jadi ini bisa dibilang lebih safety dari kamera Jix motor tadi ya, yang kemarin udah pernah bahas. Gimana nih caranya biar kita tahu nyala? Nah dia itu indikator bisa menyala itu kalau kita membuka tutup lensanya tuh lihat. Nah ini langsung nyala nih pasti nih tuh. Ini nyala di sini merah. Kayak nih. Ini indikator merah ya. Nah ini langsung masih bisa. Ini ngerol ya, masih isi ngerol. Nah itu langsung ngerol. Jepret lagi. Langsung ngerol ya. Kalau misalkan kalian tonton yang lihat ya, langsung muter gitu. Masih berfungsi dengan baik ya. Ini juga ada penutupnya ya untuk roll lebih safety ya ke bawah. Jadi biar nggak jatuh gitu. Yang di sini itu lensanya, terus di sini bagian flashnya. Di sini ada tulisan motor 35 mm. Lensanya itu 3,35 mm. Untuk bukaannya sendiri 3,5, cukup ibaratnya cukup terang ya, kalau kita langsung flash tanpa flash di luar gitu. Nah, kalau untuk kita akan mencoba untuk menyalakan flashnya di sini. Ini on. Ini ada tombol untuk kalau dial ke atas itu untuk 100 atau sampai 200, ke bawah itu 400. Ada tombol dial 2, cuman atas bawah doang. Kita coba yang 100 sampai 200. Kalau kita udah menyalakan flash itu langsung ada tombol hijau begini tuh. Kalau yang merah itu untuk on-nya, kalau yang hijau untuk flash ready-nya. Jadi kita coba siap ready gitu. Ini harus pecah lagi. Tuh. Sampai dia hijau baru bisa, sampai dia indikator ya, warna hijau baru bisa keluar flashnya. Oke. Karena dia sensor, kayaknya feeling gue ini sensor dari flashnya. Kalau terlalu gelap pasti dia akan nolong. Kalau ini kan nggak tuh. Ini juga bisa sampai ISO 400. Ini gunaannya paling untuk kegelapan, dia lebih dominan gitu bisa. Oke. Ini lumayan worth it sih untuk kalian coba untuk mencoba ibaratnya. Yang di sini juga ada indikator untuk ibaratnya apa namanya? Indikator seberapa roll film yang digunakan nih di samping shutter ini, tombol shutter ini. Keren. Menurut gue lumayan worth it untuk dicoba. Berhubung gue nggak tahu ini kalau udah dipasang roll film akan berfungsi seperti apa, tapi seenggaknya nanti akan coba untuk melakukan street live untuk mencoba Novacam 1 dari Canon Mate ini seberapa keren ya. Kalau ibaratnya perbandingan dari Jix motor itu kan, dari Fujifilm itu ada tombol rewindnya ke kiri buat ngeroll balik lagi ke kiri gitu kan, ibaratnya buat nge-rewind gitu sebelum cabut. Ini juga belum pernah gue coba, tapi seenggaknya ini lebih baik dari Fujifilm Jix motor tadi. Seenggaknya kalau buat teman-teman untuk upgrade kamera ini juga, untuk berkamera ini juga ibaratnya masih lumayan worth it untuk kita coba untuk saling belajar dunia analog gitu kan. Ini untuk upgrade. Menurut gue ini cukup simple digunakan, flashnya ada, ibaratnya kita untuk ke flash tuh selalu flashnya juga ada juga tambahan ISO juga, pengaturan ISO dari kisaran 100, 200 sampai 400. Kegunaannya untuk keunggulannya adalah dominan untuk cahaya-cahaya yang rentan cahaya atau gelap, dia bisa menggunakan ISO tersebut ya kan. Kalau misalkan di keadaan terang gitu, misalkan ISO dari 100 sampai 200 masih cukup. Nah kalau gelap tuh bisa sampai 400. Nah kamera ini gue nggak tahu ini keluaran dari kapan, nanti kalian bisa komen di kolom komentar kira-kira ini kamera Novacam 1 dari Canon Mate ini keluaran tahun berapa. Yang jelas ini keren, gokil. Seenggaknya kalau buat kita zaman-zaman sekarang itu untuk gaya-gayaan oke lah, untuk komunitas analog gitu cukup worth it. Masih
Kamera ini masih lancar banget, masih bagus, warnanya masih hitam dot. Kalau kalian ingin coba beli kamera ini, kalian bisa kepoin harganya di Instagram gue, Instagram izin jual namanya, atau di DM. Kalau misalkan nggak cuman hanya menikmati juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita saling belajar untuk lebih tahu ternyata zaman dulu itu ada kamera seperti ini gitu, kamera analog. Kamera sekarang kan ibaratnya kamera digital itu kan itu sudah paket komplit, kita bisa melihat dari itu kan. Kalau ini cuma hanya mengeluarkan skill kita itu dari, kalau ini kan ibaratnya mengasah skill kita untuk mencoba seberapa cahayanya, ya kan, seberapa jaraknya. Kalau ini kan udah ada viewfinder dan 35 mm. Kalau menurut gue ini cukup worth it untuk dibeli buat teman-teman dari Nohakem ini. Nah, buat teman-teman, jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh share ataupun apapun itu. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. See you, bye.